Hai, ketemu lagi dengan saya Chris di Christian Channel. Hari ini saya mau cerita sebuah pembunuhan yang terjadi di Austin, Texas. Pembunuhan ini juga belum pernah terungkap siapa pembunuhnya sampai saat ini. Sebelumnya, kita buka dulu pintunya. Cerita ini bermula, atau kisah ini bermula di awal-awal bulan Desember, tepatnya di tanggal 6 Desember 1991. Dua orang gadis remaja, Sarah Harbison 15 tahun dan Amy Ayers 13 tahun, mereka sedang nongkrong di sebuah mall. Ya kalau dulu bukan mall lah, mungkin shopping gitu, yang dipetak-petak gitu tempatnya. Itu namanya North Cross Mall di Austin, Texas. Mereka nunggu di situ karena mau membantu si kakaknya si Sarah, Jennifer Harbison, dan temennya si Jennifer yang bernama Elisa Thomas. Mereka satu tempat kerja. Mereka kedua-duanya berumur 17 tahun. Yang saat itu mereka bekerja di sebuah toko yogurt, Ace Yogurt, yang kalau kalian tahu itu namanya I Can't Believe It Yogurt. Kalau di Amerika mungkin agak nama sih itu yogurt itu. Nah, jadi tepat jam 10 itu si Sarah sama si Amy itu berangkat tuh ke tempat kerjanya si Jennifer sama si Elisa. Dan kebetulan si tempat kerjanya itu nggak jauh dari Mall North Cross itu. Dia tempat kerjanya ada di Hillside Mall. Paling berapa puluh meter lah dari si Mall North Cross. Jam 10 mereka berangkat. Maksudnya mau membantu si Jennifer sama si Elisa ini tutup toko. Karena kan jam 11 tutup toko. Maksud mereka setelah tutup toko itu mereka mau ngadain namanya slumber party. Slumber party itu maksudnya berapa orang remaja itu berkumpul ngadain acara, kemudian mereka nginep di salah satu rumah mereka itu gitu. Itu disebutnya mereka slumber party. Namun sekitar jam 12 kurang, ya belum nyampe tengah malam sih, seorang polisi yang kebetulan lagi patroli, namanya Austin Troy, dia melihat kepulan asap yang keluar dari toko yogurt itu, dan rupanya terjadi kebakaran. Akhirnya si polisi Troy ini dia ngelapor, terus manggil pemadam kebakaran. Gak lama pemadam kebakaran itu datang, terus matiin apinya. Setelah si api itu dimatiin, si polisi masuk. Dan pada saat masuk, dia ngelihat 4 mayat yang menggenaskan. Dan setelah diidentifikasi, mayat itu ya si Sarah, Jennifer, Elisa, dan Amy Ayers. Dan kondisi mereka itu menggenaskan. Mereka semuanya dalam keadaan telanjang, terus diikat, dan mulut mereka disumpel pakai pakaian mereka sendiri. Terus posisi mereka itu kakinya terbuka lebar, dan di tengahnya itu dimasukkan skop es. Kalian tahu lah skop es gitu kan, yang buat ngambil es. Terus posisinya mereka itu ada di belakang. Jadi kalau kalian tahu McD kan kita mesen di depan nih, di belakang itu kan ada dapur. Nah kayak gitulah. Jadi si Amy Ayers posisinya ada di belakang di situ, di belakang tempat kasir itu, di belakangnya. Sedangkan 3 orang lagi itu ada di belakangnya lagi. Jadi di sudut belakangnya lagi itu ada. Jadi posisinya si Elisa sama si Sarah itu ditumpuk, sedangkan si Jennifer tuh ada gak jauh dari situ, gitu kan. Dan posisi mereka itu sudah terbakar dan
sudah susah dikenali gitu. Mungkinan si pembunuhnya itu dia ngambil dulu barang-barang yang mudah dibakar kayak serbet, lap-lap itu, terus disiramlah cairan kayak bensin gitu, termasuk si badannya, tubuhnya si mayatnya juga sama dia disiram cairan itu, terus barulah dibakar. Jadi posisinya, kondisinya si mayat ini juga udah susah dikenali pada waktu itu. Akhirnya dilakukan otopsi terhadap 4 mayat tersebut dan dinyatakan bahwa mereka ditembak di belakang bagian kepala. Jadi kayak orang dieksekusi gitu. Terus di antara mereka itu ada 2 orang gadis yang sebelumnya diperkosa dulu sebelum dibunuh. Dan polisi juga menduga kalau kalau digunakan dua senjata api untuk membunuh mereka. Jadi kemungkinan yang bunuh itu ada 2 orang. Akhirnya dilakukanlah penyelidikan. Satu yang menyelidik adalah detektif Jones dan Mike, rekannya. Memang pada waktu penyelidikan ini tidak mudah karena semua bukti forensiknya itu sedikit sekali. Alasannya karena pada waktu itu kan dinyatakannya kebakaran. Jadi pada kebakaran datang terus berusaha matiin kobaran api dengan disiram air. Nah, jadi bukti-bukti forensik kayak sidik jarinya itu kemungkinannya kecil gitu, tidak terlihat jelas. Jadi agak sulit untuk menyelidikinya. Ditambah di Austin itu pada waktu itu unit untuk pemeriksa sidik jari itu cuma 1 unit, tidak banyak. Karena itu kan bagi mereka itu Austin itu adalah kota kecil. Ditambah di Austin juga penyelidik untuk pembunuhan itu sedikit juga karena Austin ini kan selama ini aman-aman saja. Jadi penyelidik untuk kasus pembunuhan itu hanya sedikit. Tapi justru si Jones sama si Mike ini kewalahan gitu. Karena mereka dihadapkan dengan kurang-kurangnya sampai 342 tersangka dan puluhan orang yang mengaku membunuh, ya semacam jadi pengakuan palsu. Malah jadi mereka pusing sendiri. Tapi dengan melihat pembunuhan ini pasti dilakukan oleh orang yang sadis, nggak mungkin orang biasa saja. Jadi akhirnya si Jones sama si Mike ini menetapkan 1 orang tersangka pertama itu yang dicurigai adalah Kenneth Allen McDuff. Karena si McDuff ini pernah melakukan pembunuhan berantai dengan 14 kali kasus pembunuhan yang dilakukan di Texas. Di antaranya dia membunuh 3 orang remaja pada tahun 1966, yaitu Robert, Mark dan Edna. Yang Edna itu juga sebelum dibunuh diperkosa dulu, kemudian dicekik, tenggorokannya patah karena dicekik memakai sebuah sapu. Nah, pembunuhan itu McDuff itu akhirnya divonis hukuman mati. Namun di tahun 72 hukumannya berubah menjadi hukuman seumur hidup. Dan di tahun 89 dia dibebaskan dengan alasan tahanannya terlalu penuh. Jadi ada beberapa napi yang dibebaskan. Nah, setelah itu diduga si McDuff ini melakukan kembali banyak pembunuhan. Di antaranya dia membunuh seorang wanita yang bernama Melissa Ann di tahun 1992. Nah, terus akhirnya dia jadi buron. Setelah bertahun-tahun dia menjadi buron, akhirnya dia tertangkap dan kembali dijatuhi hukuman mati. Akhirnya 17 November 1998 McDuff akan dieksekusi hukuman mati. Di hari eksekusi itu dia mengakui kalau dia yang melakukan pembunuhan di tahun 1991 itu terhadap 4 gadis remaja di toko yogurt itu. Tapi dia mengaku itu dengan harapan kalau dia akan diselamatkan dari hukuman mati. Dengan pengakuan dia akan diselamatkan dari hukuman mati gitu. Tapi tetap hukuman mati tetap dijalankan di hari itu. Dan setelah si McDuff ini mati, polisi mencoba menyelidiki apakah benar dia yang ngebunuh, dan rupanya itu cuma bohong belaka karena dinyatakan sidik jarinya dia dan bukti-bukti forensiknya tidak sesuai dengan apa yang ada di TKP. Penyelidikan kembali diteruskan dan Jones bersama Mike menemukan info
bahwa ada seorang remaja bernama Maurice Pierce berumur 16 tahun. Dia ada di posisi yang sama di tempat Sarah sama Amy nongkrong, yaitu di North Cross Mall. Sesaat sebelum si Sarah masih Amy ini berangkat ke tempat Yoher. Dan diduga kalau si Pierce ini memiliki sebuah senjata api. Senjata api ini diduga juga sama persis dengan salah satu senjata yang dipakai oleh pembunuh terhadap 4 orang gadis itu. Jadi akhirnya si Pierce ini diinterogasi oleh si Jones sama si Mike. Pada saat diinterogasi, rupanya si Pierce ini mengaku bahwa dia di situ tidak sendiri, tapi dia ada bersama temannya yang bernama Michael Scott, Robert Springton, dan Forrest Welburn. Tapi ketika diperiksa si senjatanya, rupanya senjatanya nggak cocok sama senjata yang dipakai oleh pembunuh yang ngebunuh di tempat Yoher itu. Ditambah sidik jari mereka dan bukti forensiknya juga sama seperti McDuck, tidak sesuai, tidak sama. Akhirnya mereka juga dilepaskan. Akhirnya sampai tahun 1999 kasus ini nggak ada pemecahannya. Jadi digantilah ditangani oleh detektif yang baru. Oleh detektif yang baru ini, keempat orang remaja yang dibebaskan karena tidak sesuai sidik jarinya itu, 4 orang laki-laki remaja itu kembali ditahan dan kembali diinterogasi. Setelah diinterogasi itu, akhirnya si Michael Scott dan Robert Springton ini mengakui kalau mereka lah yang membunuh keempat gadis itu dan melakukan pemerkosaan terhadap 2 orang gadis. Kronologinya adalah si Scott, Springton, sama si Pierce itu masuk ke dalam toko untuk ngerampok. Sedangkan si Welburn itu tugasnya berjaga-jaga di luar, jadi kalau ada yang datang, kasih tanda. Tapi pada saat perampok itu, rupanya ngelakuin sebuah kesalahan atau kegagalan dan malah membunuh 4 orang gadis remaja itu. Nah, dengan kronologi itu akhirnya mereka itu diadili. Tapi sampai di pengadilan, pengakuan mereka itu dibatalkan. Karena rupanya penyelidikan yang dilakukan itu melanggar. Dinyatakan bahwa mereka mengaku itu karena dipaksa. Dan terdapat foto, yang entah foto itu dari siapa, terlihat bahwa ada anggota polisi yang menodongkan pistol terhadap Scott selama diinterogasi. Nah, karena masalah itu juga, akhirnya mereka berempat itu dinyatakan bebas. Nah, sedangkan polisi tetap bersikukuh bahwa mereka itu bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Dan polisi mencurigai, benarnya ada orang kelima yang bersama mereka untuk melakukan pembunuhan itu. Tapi orang kelima ini tidak pernah diketemui dan tidak pernah diketahui siapa orangnya. Karena katanya kalau orang kelima itu ada, itulah titik terangnya yang bisa menyeret keempat remaja 20 tahunan itu untuk ke meja pengadilan dan untuk divonis. Sampai di situ akhirnya polisi juga gak bisa apa-apa lagi. Tapi polisi berupaya juga, mereka mencoba menanya-nanyai dari 52 pelanggan yang ada di toko itu pada hari itu. Nah, dari 52 pelanggan itu mendapatkan info dari 3 orang yang terakhir keluar dari toko malam itu sebelum tutup. 3 orang ini mengatakan bahwa mereka melihat ada pada waktu mereka keluar itu, mereka melihat ada 2 orang yang belum keluar. Nah, 2 orang ini belum keluar sampai si Jennifer ini menutup pintu dan memberi tanda kalau toko tutup kan dikasih tanda close gitu. Nah, si 2 orang ini juga belum keluar. Nah, ciri-cirinya orang ini tuh, yang satu tuh rambutnya pirang, memang agak botak. Terus tingginya sekitar 5-6 kaki, berarti sekitar 165-167 sentian lah. Nah, terus yang satunya lagi itu badannya agak besar. Nah, yang badannya agak besar itu dia memakai jaket warna kayak hijau tentara, sedangkan yang kecil itu dia memakai jaket hitam. Nah, tapi
kedua orang itu tidak bisa diidentifikasi dan tidak bisa diketemukan ciri-cirinya sampai saat ini. Akhirnya, pembunuhan itu tidak terungkap sampai saat ini. Tapi, polisi tetap menyimpulkan bahwa pembunuhan ini motifnya itu bukan perampokan. Karena terlihat yang dirampok, yang uangnya hilang itu hanya $540. Itu yang dinyatakan oleh pemilik toko. Berarti yang hilang hanya $540 saja. Nah, jadi motif dari kasus ini tuh adalah murni karena seksual, yaitu pemerkosaan. Dan ngambil uang itu sebenarnya hanya pengalian saja, jadi biar dianggapnya itu adalah sebuah perampokan. Nah, sekarang ini toko yogurt itu sudah berubah menjadi salon kuku, jadi buat kayak manicure, pedicure gitu. Tapi tetap ada plakat, dibuat sebuah plakat batu, di posisinya ada di tempat parkir di bawah pohon tua. Di situ ada nama keempat gadis itu, Sarah, Jennifer, Elisa, sama Amy Ayers, untuk mengenang kejadian itu dan juga memberitahu kepada orang-orang bahwa kejadian itu belum terungkap sampai sekarang. Jadi siapa yang ada info boleh melapor ke kepolisian setempat. Jadi bagi kalian yang tahu boleh melapor. Sekian cerita dari saya kali ini. Nanti akan ada cerita yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa, kalau misalkan ada cerita-cerita yang ingin kalian saya kupas, boleh deh komen di bawah. Jangan lupa juga untuk bantu untuk subscribe, untuk like, dan komen bagi yang suka. Terima kasih sebelumnya, dan tetap semangat.